Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Zan Permana dengan NPM 2335103359. Nah, di sini saya akan melakukan tugas satu pada mata kuliah praktikum uh, Natural Language Processing. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan melakukan yaitu tugas fine tuning Queen dari tiga dataset, tiga adapter dan gradio. Nah, di sini kita mulai dulu. Di sini kita menggunakan runtime GPU T4. Nah, di sini kita langsung saja kita jelaskan sel by cellnya. Di sini sudah saya jalankan semuanya. Nah, di sini kita mulai dari sel yang pertama yaitu install dependency. Sel ini memasang library yang dibutuhkan untuk training dan demo. Dipasang versi baru karena Queen membutuhkan dukungan arsitektur yang belum ada di versi lama. Oke, jika kolab meminta restore runtime adalah ini setelah instalasi, lakukan restore lalu jalankan ulang notebook dari awal, itu normal. Nah, ini pim install queue. Nah, pada sel pertama ini dilakukan import berbagai library yang dibutuhkan untuk proses fine tuning model. Fine tuning model bahasa menggunakan LORA dan QLORA library seperti Torch, Transformer, Dataset, Verb, dan TRL. Digunakan untuk membangun, melatih, serta mengevaluasi model. Selain itu dibuat direktori output dan ditentukan model dasar yang digunakan yaitu Queen 1.7b. Ini juga melakukan pengecekan ketersediaan GPU agar proses pelatihan dapat berjalan lebih cepat. Lanjut ke nomor 2 yaitu wajib import library dan setup runtime. Ini menyiapkan library yang dipakai sering sepanjang notebook folder, dibuat untuk menyimpan adapter hasil training. Nah, pada bagian 2 ini, sel ini berfungsi untuk mendefinisikan file dataset yang harus diunggah ke Colab. Terdapat tiga dataset di sini, yaitu customer service, customer terdapat customer klasifikasi sentimen dan ekstraksi informasi. Selain itu ditetapkan prompt sistem default yang digunakan apabila dataset tidak memiliki kolom sistem prompt. Di sini. Oke, lanjut ke sel nomor 3 yaitu wajib untuk jalur A upload 3 CSV dataset. Nah, di sini kita melakukan upload 3 dataset yang sudah kita yang setelah diberi tadi, yang sudah diberi ya. Di sini CS1, CS2 dan CS3. Nah, pada sel ini dibuat beberapa fungsi untuk mengunggah file CSV-nya. Nah, ini untuk memeriksa nama file serta melakukan normalisasi struktur dataset. Ini memastikan setiap dataset memiliki format yang seragam berupa kolom sistem, user, dan asisten. Dengan nominalisasi tersebut, seluruh dataset dapat digunakan dalam proses line fine tuning tanpa perlu menyesuaikan format satu persatu. Oke, lanjut ke nomor 4 yaitu wajib untuk jalur A, lihat contoh data tiap case. Nah, sel ini menampilkan beberapa baris pertama dari setiap dataset setelah dinormalisasi. Bagian ini sebaiknya jangan dilewati. Cek tinggal sederhana yaitu sistem, user, dan asisten. Nah, pada bagian ini, sel ini membaca seluruh dataset yang telah diunggah tadi, yang telah kita unggah pada sel ketiga tadi. Nah, dataset asli normalisasi disimpan ke file CSV baru dan informasi seperti jumlah baris data serta nama kolom ditampilkan dalam bentuk ringkasan. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan data telah siap digunakan untuk pelatihan model. Oke, lanjut ke nomor 5 itu wajib jalur A konfigurasi 3 fine tuning. Sel ini mengatur nama output, panjang token, contoh prompt, dan parameter training dasar. Nah, pada sel 5 ini dilakukan pengecekan isi dataset dengan menampilkan beberapa baris pertama dari masing-masing kasus. Tujuannya adalah memverifikasi bahwa data telah terbaca dengan benar dan format percakapan antara pengguna dan asisten sudah dengan kebutuhan modelnya.
Oke, lanjut ke nomor 6, wajib untuk jalur A, helper training. Nah, pada sel ini berisi fungsi dasar untuk menyiapkan dataset dan model. Nah, pada sel ini berisi konfigurasi utama proses fine tuning untuk ketiga kasus. Setiap kasus memiliki nama, direktori, penyimpanan model, panjang token maksimum serta contoh prom. Selain itu ditentukan parameter pelatihan seperti jumlah effort, bed, dan sales learning rate. Ukuran data evaluasi dan penggunaan kuantitasyon 4 bit untuk menghemat memori GPU-nya. Oke, lanjut ke 7, wajib untuk jalur A, helper jalankan fine tuning per case. Nah, pada sel ini dibuat fungsi yang mengubah data menjadi format percakapan yang terdiri dari role system, user, dan asisten. Dataset kemudian dikonversi ke format yang dapat diproses oleh Hugging Face dataset dan dibagi menjadi data training serta evaluasi. Langkah yang penting karena model Queen lebih menggunakan struktur percakapan. Oke, kita lanjut ke sel 7A. Nah, pada sel 7A option ini, sel ini fungsi untuk membuat model dasar Queen tadi ya, beserta tokenizernya. Selain itu ditentukan konfigurasi LORA yang akan digunakan saat fine tuning seperti nilai rank, alpha, dropout, dan target layar yang akan dipilih. Penggunaan LORA memungkinkan pelatihan model dengan kebutuhan memori yang lebih rendah dibandingkan melatih seluruh parameter model. Nah, untuk 7B dan 7C itu sama ya, seperti itu juga. Kita lanjut saja ke, nah, karena pada bagian nomor 8, 9, dan 10, 11, 12, 13, 2 sampai 12 ini opsional. Jadi saya tidak melanjutkan pada bagian ini. Jadi saya langsung aja ke sel 13, yaitu wajib untuk jalur B, upload 3 adapter zip. Bagian ini dipaksa untuk demo tanpa training ulang. Upload 3 file zip adapter yang sebelumnya telah diunduh dari hasil training. Contoh nama file ke 1. Nah, ini adalah file yang telah kita dapatkan dari ketiga codingan sel ini, dari 7A, 7B, dan 7C. Nah, kemudian setelah kita dapat, dia otomatis akan mendownload ke dalam laptop kita. Kemudian kita upload di sini pada sel bagian 13 ini. Nah, fungsinya ini yaitu pada sel ini berfungsi train on cache, dipanggil untuk melatih model pada kasus klasifikasi sentimen dan ekstraksi informasi. Hasil pelatihan berupa adapter LoRa disimpan dan variabel khusus sehingga dapat digunakan kembali pada tahap demonstrasi dan evaluasi model. Oke, kita lanjut ke sel terakhir yaitu 14, wajib untuk jalur B, jalankan gradio 3 dari adapter. Sel terakhir ini membuka gradio step setelah 3 adapter chip berhasil dimuat. Nah, pada sel terakhir ini digunakan untuk mengunggah adapter hasil fine tuning, membuat mode dasar Queen, serta menggabungkan beberapa adapter LoRa ke dalam satu model. Selanjutnya dibuat antarmuka interaktif menggunakan gradio yang memungkinkan pengguna membandingkan hasil keluaran model asli dengan model yang telah di fine tuning. Melalui aplikasi ini dapat diamati peringatan performa model pada masing-masing tugas seperti customer service, klasifikasi sentimen, dan ekstraksi informasi. Nah, mungkin sini dulu pada bagian sini. Kita lanjut saja ke jalankan ininya. Oke, di sini kita coba. Kita mulai dari ke-1. Nah, ini adalah pada ke-1 kita coba, Anda adalah sistem customer service toko online. Jawab dengan sopan, jelas, ringkas, dan berikan langkah praktis. Nah, permintaannya sini formnya yaitu saya mau retur barang karena ukuran salah. Apa yang harus saya lakukan? Oke, kita coba. Apakah dia mengeluarkan output? Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia berhasil mendapatkan output, yaitu jika ingin mengajukan return barang karena ukuran salah, ikuti langkah-langkah pertama: hubungi pelanggan, kemudian beri informasi, tujukan permintaan return, tunggu persetujuan, dan kirim barang kembali. Oke, kita lanjut. Ini mungkin hasil dari case 1. Kita lanjut case 2. Kasus 2. Case 2.
Nah, di sini dia meminta yaitu klasifikasi sentimen ulasan berikut salah satu label positif, netral, negatif, ulasan barangnya bagus, permintaan cepat dan admin responsif. Nah, di sini perintahnya itu adalah model klasifikasi sentimen bahasa Indonesia. Balasannya dalam JSON valid dengan field label dan alasan. Kita tunggu. Nah, ini dia. Labelnya yaitu positif, alasannya itu ulasan mengungkap kepuasan terhadap 3 aspek: kualitas barang, kecepatan pengiriman, dan respon admin sesuai aspek ini menunjukkan kepuasan positif. Ini adalah pada case 2. Kita lanjut case 3. Nah, di case 3 ini kita adalah sistem asisten eksternal informasi. Balasannya dalam JSON valid dengan file yang diminta. Di sini ekstrak informasi tiket layanan dari teks berikut. Teks: nama saya Budi, tinggal di Bandung, laptop saya tidak bisa menyala sejak 2006 bulan 4 tanggal 15 dan saya butuh bantuan segera. Nah, di sini nama Budi, lokasi Bandung, tanggal kerusakan yaitu 2006 bulan 4 tanggal 15. Masalah laptop tidak bisa menyala. Oke, di sini saja hasil dari tugas saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.